Atensi, segera meluncur. Mantan Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia dipecat dengan tidak hormat buntut kasus pemerasan penonton DWP. Pelaku juga dikenakan sanksi administratif berupa penempatan khusus alias patsus atau penahanan selama 6 hari. Mantan Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Pemberian sanksi ini sebagai buntut dari kasus pemerasan penonton Jakarta Warehouse Project 2024. Selain dipecat secara tidak hormat, Malvino juga dikenakan sanksi etik, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Pelaku juga dikenakan sanksi administratif berupa penempatan khusus alias patsus atau penahanan selama 6 hari. Penahanan ini terhitung sejak tanggal 27 Desember 2024 lalu hingga 2 Januari 2025. Malvino sendiri telah menjalani sidang etik pada hari Selasa 31 Desember 2024 lalu dan dilanjutkan Kamis kemarin. Karopenmas Mabes Polri Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, keterlibatan Malvino dalam kasus ini ketika yang bersangkutan mengamankan warga negara Malaysia dan Indonesia yang diduga menyalahgunakan narkoba dalam konser DWP pada tanggal 13 hingga 15 Desember lalu. Namun saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan itu, Malvino meminta uang sebagai imbalan untuk pembebasan atau pelepasan. Sementara AKBP Malvino menyatakan banding atas putusan pemecatannya. Adapun hasil daripada putusan sidang KKEP, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Selain AKBP Malvino, kasus ini juga melibatkan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kompas Donald Parluangan Simanjuntak, dan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudi Triananta Saiful. Dari Jakarta, Ismalia dan Oki Mahendra, iNews melaporkan. Hasil sidang etik sebelumnya dalam kasus pemerasan penonton DWP, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan dan anak buahnya berinisial Y juga dipecat tidak dengan hormat. Dua oknum polisi diberhentikan dengan tidak hormat buntut kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta. Kedua oknum polisi tersebut, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parluangan dan anak buahnya berinisial Y. Pemecatan dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri. Sementara itu, pelaksanaan sidang etik untuk oknum polisi M masih terus berjalan dan akan kembali digelar Kamis. Sidang etik untuk 3 terduga lain juga sudah digelar. Sidang digelar terpisah oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi. Ya, sidang etik kemarin berjalan mulai dari jam 11 tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari hampir jam 4 pagi. Ya, dengan sidang untuk Direktur Narkoba, untuk Kasubdit sama untuk Kanit. Direktur sama Kanitnya sudah diputus PTDH dan mereka mengajukan banding. Ya, untuk Kasubdit masih diskors. Dilanjutkan besok pada hari Kamis. Sebelumnya ramai di media sosial unggahan sejumlah warga negara Malaysia yang menyebut diperas oleh sejumlah oknum polisi. Korban mengatakan dipaksa tes urin. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Atas kejadian ini, penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Kita ke informasi lain pemirsa, aksi pencurian besi penutup gorong-gorong yang baru saja dipasang di Jalan Pulau Mangga, Krukut, Kota Depok terekam kamera pengawas.
Pencurian ini menimbulkan kerugian materi bagi pemerintah kota serta dapat membahayakan para pengguna jalan, terutama saat hujan dan malam hari. Inilah rekaman kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah warga yang memperlihatkan dua pemuda dengan lihai membongkar besi penutup gorong-gorong yang kemudian dibawa kabur pelaku menggunakan sepeda motor. Warga terkejut saat mengetahui besi gorong-gorong dicuri. Pasalnya, besi gorong-gorong ini baru dipasang 2 hari yang lalu oleh Pemda setempat. Jam 5 subuh, saya mau nganter istri kerja, tahu-tahu pas buka gerbang, gorong-gorong udah hilang besinya. Saya cek CCTV, ada yang ngambil, ternyata 2 orang itu, boncengan motor. Aksi pencurian ini menimbulkan kerugian materi bagi pemerintah kota dan juga dapat membahayakan para pengguna jalan, terutama pada saat turun hujan dan malam hari. Warga berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap para pelaku dan memberikan efek jera agar tidak terjadi kejadian serupa. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pelaku pembusuran terhadap seorang pengendara ditangkap polisi. Petugas menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Banta, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda berusia 22 tahun ditangkap di kediamannya di kawasan Banta Bantaeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Pria ini bernama Erlangga alias Bule terbukti melakukan tindakan kriminal, yaitu melepaskan busur panah ke seorang pengendara motor. Petugas dari Polsek Rapocini pun langsung mengamankan pelaku. Di hadapan petugas, pelaku mengaku kesal karena sebelumnya terdapat seseorang yang mengancam rekannya. Pelaku pun melepaskan busur dan terkena mata pengendara lain yang sebenarnya bukanlah orang yang mengancam temannya. Selain pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, yaitu pelontar ketapel serta anak panah yang masih tersisa. Atas perbuatannya, korban yang masih berusia 18 tahun langsung dirawat di rumah sakit karena terluka parah di bagian wajah. Pelaku kini ditahan di Mapolrestabes Makassar dan dijerat hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Pemirsa, pengusaha rental mobil tewas ditembak di res area tol kilometer 45 Jakarta Merak. Ditembak saat ikut menyergap pelaku penggelapan mobil yang hendak membawa kabur mobilnya. Maling mobil! Pemilik penyewaan mobil dan rekan-rekannya yang terus mengejar akhirnya menangkap pelaku penggelapan mobil oranye di depan sebuah minimarket res area kilometer 45 tol Jakarta Merak. Merasa kesal saat menangkap pelaku, situasi pun memanas saat pelaku mencoba untuk melarikan diri. Pelaku yang ternyata tidak sendiri dibantu 2 rekannya yang mengendarai mobil minibus dan membawa senjata api. Maling mobil! Situasi pun semakin mencekam saat komplotan pelaku melepaskan tembakan. Maling mobil! Korban pun membawa kedua rekannya yang terkena tembakan ke RSUD Balaraja, Tangerang, Banten. Naas, salah satu korban meninggal dunia dalam perjalanan akibat tembakan di bagian dada dan tangannya. Sementara satu korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya korban mengaku pengejaran pelaku sudah berlangsung dari Pandeglang menuju Labuan. Korban yang telah mengetahui pelaku membawa senjata api pun sebelumnya telah meminta pendampingan kepada Polsek Cinangka. Itu ternyata mobil sudah berpindah tangan, bukan dengan Ajat Sudrajat lagi. Jadi dia kabur, ternyata dia dibuntuti satu mobil. Jadi dia ada satu pengawal ya, mobil Sigra hitam itu dari arah Jalan Pantai Carita sampai Jalan Anyar. Nah, selama perjalanan kita terus mengejar kan.
Di daerah Anyer itu mobil sempat berhenti sekitar 15-20 menitan. Jadi kita ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP. Jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyer. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa. Itu dia keberatan untuk mendampingi kita. Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Cinangka menegaskan tidak pernah melakukan penolakan dalam kasus ini. Hanya saja pada saat korban melapor, Polsek Cinangka menawarkan pembuatan laporan dengan catatan kelengkapan dokumen. Hingga saat ini Satreskrim Polresta Tangerang yang melakukan penyelidikan masih mengejar para pelaku penembakan yang berhasil melarikan diri. Dari Kabupaten Tangerang, Aimar Rani, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus ini kita terhubung dengan Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Radi Purbawa. Selamat pagi Pak Purba. Selamat pagi. Ya baik, Pak Purba, hingga saat ini bagaimana Pak hasil penyelidikan dari pihak kepolisian? Baik, hingga saat ini kami dari jajaran Polresta Tangerang dipimpin langsung Bapak Kasat Reskrim Kompol Arif memimpin langsung upaya penangkapan dan pengejaran dari pelaku penembakan tersebut. Baik, Pak Purba, apakah ini identitas pelaku sudah diketahui? Baik Mas Reza, jadi berdasarkan hasil penyelidikan yang telah kita lakukan dan kita mengumpulkan beberapa alat bukti dari CCTV sebagai petunjuk terkait mengidentifikasi dari pelaku, yang pasti kita sudah mengantongi beberapa identitas, namun kita tidak bisa sampaikan di sini, yang pasti itu merupakan ranah kami dari proses penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut. Baik, Pak Purba, apakah pelaku ini merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama atau bagaimana Pak? Baik, jadi belum bisa kita jelaskan bahwa pelaku ini merupakan residivis karena kami masih terus mendalami terkait motif dan terjadinya penembakan ini, karena kita tahu terjadi penembakan mengenai korban sampai meninggal dunia. Yang pasti hasil dari informasi yang kita dapatkan ini adalah bisnis daripada rental kendaraan. Demikian. Baik, Pak Purba, kita ketahui bahwa ada 2 orang yang tertembak Kamis dini hari kemarin. Salah satunya meninggal dunia, yakni pemilik rental, dan salah satunya adalah karyawan, betul Pak ya? Dan saat ini bagaimana kondisinya Pak? Baik, betul. Jadi korban ini adalah salah satunya adalah pemilik rental kendaraan yang kendaraannya digunakan oleh terduga pelaku yang sama-sama kita lihat di video tadi. Untuk yang pemilik atas nama Saudara I, ini sudah meninggal dunia di RSUD Belaraja. Yang satunya atas nama Saudara R, ini dalam kondisi memang cukup kritis, dan kita sudah lakukan perawatan secara intensif dari Rumah Sakit Umum Daerah Belaraja. Sekarang dirujuk atau ditangani oleh RSCM Jakarta untuk lebih intensif. Baik, Pak Purba, senjata api yang digunakan oleh pelaku ini apakah sudah ditemukan? Baik, jadi untuk senjata belum kita dapati, yang pasti kita sudah mendapatkan barang bukti dari selongsong peluru yang tertinggal di TKP dengan kaliber selongsong peluru ini 9 mm. Yang pasti kita sedang dalami, kita uji secara lapor, secara scientific crime investigation untuk mengungkap tindak pidana penembakan ini terjadi. Baik, Pak Purba, kita ingin mengkonfirmasi kembali, ada berapa Pak total pelaku ini? Ya baik Mas, jadi berdasarkan petunjuk yang kita kumpulkan daripada CCTV, kemungkinan
berjumlah 4 orang. Baik, ada 4 orang terduga pelaku ya Pak Purba ya. Dan kami juga kemarin sudah mendapatkan wawancara dengan anak korban, Mas Rizky Agam. Ini dikatakan bahwa mereka sempat mengadukan kasus ini dan meminta pendampingan kepada Polsek Cinangka. Dan dikatakan oleh pihak korban, ini Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi. Sebetulnya apa yang terjadi, Pak? Baik, jadi saya pun sudah terkonfirmasi dengan Kapolsek Cinangka adanya informasi penolakan daripada pendampingan dari pihak korban saat mencari kendaraan yang berada di wilayah Anyer Cinangka sana. Jadi kami luruskan bahwa dari kepolisian Polsek Cinangka bukan menolak untuk melakukan pendampingan, akan tetapi karena tidak ada laporan yang dibawa oleh pihak korban, sehingga untuk dilakukan pendampingan itu harus ada laporan polisi terlebih dahulu terkait kehilangan kendaraan atau kendaraan berada di pindah tangan orang, sehingga polisi pada saat melakukan pendampingan tidak di luar prosedur. Baik, Pak Purba, sebagai edukasi juga Pak bagi kita semua, apakah saat masyarakat ini dalam kondisi terdesak, apakah dokumen-dokumen tersebut harus lengkap terlebih dahulu baru dapat dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut atau bagaimana Pak? Baik, kami sampaikan apabila terjadi peristiwa atau kehilangan kendaraan, yang pasti apabila kita mengidentifikasi kendaraan tersebut ada di tangan si A atau si B, yang pasti si pemilik kendaraan ini harus bisa menunjukkan atau membawa kelengkapan kepemilikan kendaraan. Sehingga kita bisa lakukan, menyarankan untuk membuat laporan terkait kehilangan kendaraan, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan pendampingan. Artinya tidak serta-merta kita ikut ada permintaan karena tidak ada bukti kepemilikan, kita dikhawatirkan di luar prosedur kita mendampingi orang yang memang bukan pemiliknya. Baik, terima kasih Pak Ibda Radi Purbawa, Kasih-Humas Polresta Tangerang atas waktunya terhadap kami di Lapor Polisi. Tentunya kita berharap bahwa pelaku ini dapat segera ditangkap dan dapat diadili seadil-adilnya. Terima kasih Pak Ibda Radi, selamat pagi. Dan pemirsa, jenazah pengacara asal Makassar yang tewas ditembak OTK di Kabupaten Bode, Sulawesi Selatan disambut isak tangis keluarga. Nantikan informasinya usai jeda, hanya di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.